memperkenalkan robot trading autopilot online D7 yang terbaru, yaitu Daily Income Automation. Itu disingkat DIA, Daily Income Automation, di mana dengan target tradingnya adalah harian. Nah, bagaimana cara kerjanya, bagaimana strateginya, dan beberapa hal yang nanti bisa didiskusikan juga sudah saya masukkan di slide ini. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran ya kepada teman-teman yang udah hadir tentang apa itu robot trading daily income automation. Yang tentu saja goal-nya adalah bisa mengotomatisasi kita dalam trading forex seperti itu. Nah, ini contohnya kalau kita trading forex ya. Kenapa trading forex ini menjadi sangat menarik gitu? Karena kalau kita trading forex, kita bicara income harian. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ditanya sama teman saya gitu ya, mendingan mana deh? Mendingan trading forex yang jangka pendek atau investasi yang jangka panjang seperti saham, reksadana, atau properti. Saya katakan apa adanya. Saya katakan dua-duanya bagus, dua-duanya oke, tergantung dari goal kita, tergantung dari tujuan kita. Kita tujuannya mau apa? Karena kalau kita bicara trading, ini kita bicara uang cepat. Sedangkan kalau kita bicara investasi di saham, di reksadana, di properti, itu kita bicara uang jangka panjang. Nah, apakah artinya jangka panjang lebih baik daripada jangka pendek? Belum tentu. Belum tentu. Misalnya gini, misalnya kita beli properti 20 tahun yang lalu misalnya. Nah, lalu kemudian 20 tahun kemudian atau saat ini kita lagi perlu duitnya, properti kita mau kita jual, selamat berjuang. Kenapa? Karena sekarang ini lagi pandemi seperti ini, sulit kita mau jualan properti atau kita mau exit dari investasi properti kita. Cukup sulit sekali. Kenapa? Karena kita mau jual properti susah di harga yang kita inginkan. Kalau mau jual murah ya gampang banget, kita jual rugi ya gampang. Banyak orang mau beli, tapi kalau kita bicara return on investment yang maksimal, itu sangat sulit sekarang. Misalnya kita invest di saham, misalnya 3 tahun yang lalu. Sekarang ketika harga saham lagi turun, kita mau jual, mau dapat untung yang besar, sangat sulit. Bukan berarti investasi di saham atau properti jelek, nggak juga. Sangat bagus kalau timingnya pas, seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara di forex atau trading ya, karena ini kita bicara trading, saya nggak mengatakan ini investasi forex, tapi kita bicara trading forex yang sifatnya harian. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau kita trading forex dan kita tahu caranya, nah ini income hariannya lumayan banget. Yang sebelah kiri ini kita bisa lihat per hari itu bisa dapat profit $265. Nah, ini dari modal berapa? $1.000. Jadi ini profit 26% dalam sehari. Apakah ini real? Ya of course, ini real banget. Yang tengah $177 dari modal 1.000 atau 17% sehari. Yang kanan ini dari modal $1.000 profit $54 atau 5,4%. Apakah ini real? Jawabannya iya. Apakah ini bisa terjadi setiap hari? Belum tentu. Seperti itu. Jadi dalam dunia trading forex ada masanya kita bisa profit sangat besar, tapi resiko pun juga ada. Tetap bisa mengalami loss. Nah, ini kita lihat yang sebelah kiri, tetap ada minusnya. Minus atau loss tetap bisa terjadi. Sama analoginya kalau kita bisnis ini ya, misalnya kita bisnis Starbucks gitu. Kita punya Starbucks, kita punya franchise McDonald. Apakah tiap hari profit? Ya enggak juga. Pasti ada masa-masa minusnya juga. Nah, tapi ya inilah gambarannya. Kita bicara income harian. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu hari kita dapat income, kita income tambahan $177 atau 3 jutaan, 3 jutaan sehari. Cukup nggak buat hidup? Kalau apa namanya, bagi majority orang ya, bagi mayoritas orang, nah ini udah cukup banget. Lumayan banget ya 3 juta sehari. Kalau kita bicara 1 bulan, 20 hari, ya udah tinggal dikalikan aja. Seperti itu. Nah, oke. Next-nya, jadi goal-nya adalah bagaimana bisa menghasilkan profit yang konsisten. Konsisten bukan berarti profit terus panjang hari, nggak juga. Tetap ada plus minusnya, karena namanya bisnis, trading kita tidak mungkin yang namanya profit terus. Nggak mungkin biru semua, pasti ada naik turunnya. Jadi kalau kita berpikir, saya pengen bisnis tapi yang untung terus tanpa resiko, ya mendingan belajar lagi, jangan bisnis dulu gitu ya mindsetnya.
diluruskan dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung, apa sih itu trading forex gitu ya? Trading itu artinya jual beli. Forex artinya mata uang. Jadi yang kita perjualbelikan itu adalah mata uang. Contohnya apa? Kita beli US dollar misalnya di harga Rp10.000 per US dollar nih zaman dulu ya. Lalu kemudian sekarang harga US dollar misalnya 15.000. Ya udah kita jual US dollarnya. Dapat untung dong kita berapa? Besaran untung yang kita dapatkan adalah Rp5.000 per US dollar yang kita jual. Itu dari mana? Dari selisih harga jual harga beli. Itu namanya trading, jual beli. Nah, jadi dengan kita melakukan trading ini kita bisa mendapatkan untung dari sana, dari jual beli tersebut. Nah, ada yang nanya gini kepada saya, kalau trading forex di hari gini masih oke nggak sih? Nah, jadi ini ada contohnya ya. Ini ada sebuah film, judulnya adalah The Big Short. Ini teman-teman bisa lihat film ini. Ini yang main adalah Christian Bale. Ini adalah yang main di film Batman ya. Jadi si Batman ini dia punya perusahaan manajemen investasi. Nah, jadi pada tahun 2008, 2007-2008 perusahaan investasinya itu melakukan satu yang namanya short selling. Dia memasang posisi sell di indeks Amerika. Dia mengatakan, oh indeks akan hancur. Pada waktu itu, ekonomi Amerika lagi bagus-bagusnya. Tahun 2007 itu lagi bagus-bagusnya. Lagi naik kenceng. Tapi si Christian Bale atau si manajer investasi ini mengatakan, ini akan hancur ekonominya. Dan dia mengatakan ekonomi akan runtuh, akan rontok, indeks akan hancur-hancuran. Dia pasang sell. Apa yang terjadi? Ternyata benar, akhir 2007-2008 karena ada yang namanya property bubble, yang krisis subprime mortgage terjadi, sehingga yang terjadi adalah ekonomi Amerika hancur. Nah, untungnya si manajemen investasi ini, si Batman ini, si pemeran Batman ini, dia udah melakukan sell. Sehingga ketika ekonomi hancur, dia malah dapat profit besar banget. Bahkan salah satu investornya itu profitnya doang $400 juta pada waktu itu tahun 2008. Artinya apa? Kalau kita trading di dunia futures atau berjangka seperti ini, kita bisa dapat profit dua arah. Artinya apa? Ketika harga naik, kita bisa dapat profit. Ketika harga turun, kita juga masih bisa profit. Asal tahu trennya kemana. Asal kita tahu arah pasar kemana, kapan harga naik, kapan harga turun. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi sangat mudah sekali pada prinsipnya ya. Pada prinsipnya sangat mudah sekali. Makanya inilah kenapa menurut saya yang namanya trading forex ini sangat-sangat oke sekali. Karena semakin volatil harganya, maka semakin banyak sebetulnya peluang kita untuk bisa mendapatkan peluang dari profit itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa nonton ya videonya, filmnya judulnya The Big Short. This is a true story. Ini beneran terjadi. Ini keren banget. Oke, nah ini adalah contoh lagi beberapa teman-teman kita yang trading forex itu ya bisa dapat profit. Nah ini teman-teman bisa lihat, nggak semuanya harus selalu biru, tapi bisa juga ada merah-merahnya juga ya. Minus tetap ada seperti itu. Jadi dalam satu hari bisa dapat 1 juta, dalam satu hari bisa dapat 300.000. Ini oke banget dan kita juga disupport dengan komunitas. Seperti itu. Nah, ini ada juga yang mengatakan gini, trading forex itu hanya untuk yang udah mahir. Betul. Betul banget. Memang sebaiknya kalau kita melakukan apapun itu kita udah mahir dulu ya. Misalnya nih, nggak usah kita bilang trading forex deh. Kita mau main bola aja, kalau kita nggak bisa mainnya, terus kita paksain main bola, itu kan capek juga ya. Kita dikerjain aja terus sama lawan kita. Kita mau bisnis restoran misalnya. Nggak ngerti caranya masak, tapi kita paksain buka restoran, apa yang terjadi? Masakannya nggak enak, ya udah orang-orang pada kabur. Kalau kita udah bisnis restoran tapi masakannya nggak enak, resikonya besar banget. Resiko bisnisnya mengalami kerugian. Nah, tapi ada solusinya. Gimana caranya kita bisa tanpa skill memasak, tapi tetap bisa punya restoran yang enak. Gimana caranya? Simple, beli franchise. Contohnya franchise KFC nih. Saya nggak bisa masak ayam goreng, saya nggak bisa goreng kentang yang enak, saya nggak bisa. Tapi bayangkan kalau saya punya restoran KFC, siapapun yang datang, rasa ayamnya ya pasti standar, pasti enak. Kenapa? Karena sistem yang udah bekerja. Jadi by system, itu yang namanya takaran minyaknya, takaran garamnya,
lama menggorengnya, itu semuanya udah ada ditentukan. Sehingga rasanya itu konsisten. Trading forex itu juga sama. Trading forex kalau kita nggak ngerti caranya, lalu kemudian kita paksakan, kita hajar, risikonya besar banget. Nah, makanya sangat penting sekali kita memiliki satu yang namanya sistem. Nah, sistemnya apa? Ada banyak banget. Misalnya ada sistem yang namanya kita bisa menggunakan indikator. Ada juga misalnya sistem misalnya kita bisa menggunakan satu yang namanya copy trade. Ada juga yang sistem misalnya menggunakan satu yang namanya expert advisor atau robot trading autopilot seperti itu. Jadi ada banyak banget sistemnya. Nah, tergantung kebutuhan kita. Kalau kita mau belajar, kita bisa gunakan indikator. Kalau kita mau belajar, kita punya waktu. Kalau kemudian kita orang yang sibuk, kita bisa gunakan copy trade atau kita bisa menggunakan expert advisor atau robot trading. Nah, mana yang lebih baik? Tergantung goal kita. Kita punya waktu enggak? Kita punya apa namanya? Kita ada keleluasaan enggak dalam beraktivitas? Kalau kita punya waktu dan kita memang ingin belajar, sebenarnya ikutan di komunitas dan trading dengan menggunakan indikator itu sangat bagus banget. Itu membuat kita semakin pintar, kita semakin ngerti juga tentang apa itu trading forex dan tentang bagaimana cara kerja saham, cara kerja pergerakan harganya dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak punya waktu, ya nggak masalah juga, ya gunakanlah expert advisor misalnya, gunakanlah robot yang kita nggak usah pantau, tapi robotnya bisa bekerja secara otomatis seperti itu. Nah, itulah contoh sistem yang ada di dalam dunia trading forex. Nah, sekarang bayangkan kalau kita melakukan trading forex, kita melakukan trading jual beli, dan kita menggunakan sistem yang bekerja tanpa kita terlibat di dalamnya, itu namanya apa? Itu namanya kita memiliki sebuah bisnis. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya kalau kita trading forex. Jadi kalau kita udah paham caranya, enak banget nih. Bisa profit 1 juta sehari, ini lumayan banget. Tapi harus udah ngerti caranya. Seperti itu. Kalau belum ngerti bagaimana? Ya belajar. Nah, untuk itulah ada yang namanya komunitas. Nah, ini contohnya nih. Ini ilustrasi bagaimana kalau kita trading forex bisa membatasi resiko kita. Contohnya gini ya, kita open posisi misalnya di harga di garis yang ungu ini. Ini kita pasang posisi buy. Kita mengharapkan harga naik, di mana kita udah memasang nih take profit adalah di titik-titik yang warna hijau. Jadi ketika harga naik dari garis ungu ke titik-titik yang hijau, kita otomatis akan mendapatkan profit seperti itu. Sebaliknya, kalau ternyata harga malah turun ke titik-titik yang merah, maka ini kita mengalami kerugian. Nah, enaknya adalah kalau kita trading forex dan sudah memasang stop loss, maka kerugian kita bisa kita batasin. Seperti itu. Sekarang contohnya gini. Saya kasih analogi. Misalnya kita mau buka restoran. Misalnya untuk restoran ini, untuk sewa tempatnya misalnya 100 juta. Untuk renovasi dan interior anggaplah 100 juta lagi. Jadi modal 200 juta ya. Lalu kemudian untuk bahan-bahan makanan segala macam anggaplah 50 juta. Lalu kemudian kita gaji pegawai dan semuanya anggaplah misalnya 50 juta. Jadi kita sudah harus siap modal 300 juta. Di depan restorannya belum jalan. Lalu kemudian ketika restorannya nggak jalan, bisa nggak 300 juta itu kita kembalikan? Nggak bisa. Karena itu adalah uang hilang yang udah kita pakai. Untuk apa? Untuk sewa tempat, untuk gaji pegawai di bulan pertama, untuk kemudian beli beli bahan-bahannya, lalu kemudian untuk desain interior dan untuk untuk renovasinya. Itu uang udah keluar 300 juta, kita mau minta balik nggak bisa. Nah, sedangkan kalau di trading forex, anggap aja kita mau mulai dengan modal yang sama, 300 juta misalnya. Lalu kita batasi resiko kita, misalnya per sekali ambil posisi kita batasi 5% misalnya. Jadi dari 300 juta, 5%-nya itu adalah 15 juta. Jadi kita batasi per sekali ambil resiko, yaudah kita batasi aja. Kalau loss 15 juta, kalau profit misalnya kita samakan 15 juta juga, artinya apa? Kita batasi resiko kita di angka 5%. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ke saya gini, Pak Gede, saya kemarin trading forex, loss-nya gede banget. Nah, saya biasanya tergelitik buat nanya balik. Kok bisa loss-nya gede banget? Memang nggak dibatasi resikonya. Memang tidak pasang stop loss-nya. Dan biasanya mereka akan mengatakan nggak pasang stop loss. Karena berharap harga akan berbalik. Ternyata malah terbang loss-nya itu bisa terjadi. Nah, itulah makanya stop loss jadi sangat penting sekali. Seperti itu.
Nah, itulah enaknya kalau kita trading forex, kita bisa batasi resikonya. Jadi kalau misalnya kita udah loss 30% nih dari modal, bisa kita mulai dengan modal kecil, misalnya mulai dengan modal 15 juta, udah loss 30% atau 4,5 juta, kita ngerasa udahlah kayaknya kita mau udahan, ya udah kita bisa ambil modal sisanya. Jadi kita bisa batasi kerugian, itu enak banget. Nah, trading forex ini legal atau enggak? Ini ada juga yang tanya. Jadi gini, trading forex itu adalah satu hal yang dilakukan dari level negara, korporasi, bahkan sampai retail seperti kita ya, individu. Itu udah melakukan. Nah, kalau ada yang nanya, trading forex ini halal atau haram? Nah, saya riba atau bukan? Saya sarankan googling sendiri ya, fatwa MUI untuk trading forex. Ini saya sarankan. Nah, tapi kalau kita bicara legalitas, trading forex sangat legal sekali di Indonesia. Karena dilindungi atau diawasi broker-broker di Indonesia itu oleh satu lembaga yang namanya Bapepti. Badan Pengawas untuk Trading Forex dan Berjangka dan Komoditas. Itu semuanya diawasi oleh Bapepti. Di bawah Kementerian Perdagangan. Artinya apa? Secara aturan itu ada, payung hukumnya ada, jelas sekali. Nah, yang paling penting adalah kita harus melakukan trading forex di broker yang legal di Indonesia. Terdaftar di Bapepti dan terdaftar juga member dari KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Kenapa? Karena gini, ketika kita melakukan trading forex yang benar itu kita harus melalui sebuah broker. Harus lewat sebuah broker. Dan ketika kita melakukan deposit dana, itu harus langsung dideposit ke broker. Jadi misalnya gini, Online D7 ini sebagai perusahaan yang menjual robot ya. Jadi kita jualan robot, Anda beli robot di Online D7. Oke. Lalu kemudian deposit untuk tradingnya itu harus Anda setorkan ke broker. Nggak ke Online D7. Jadi Online D7 ini tidak melakukan yang namanya penggalangan dana. Online D7 tidak melakukan yang namanya crowdfunding, nggak seperti itu ya. Jadi langsung ke brokernya. Nah, risiko terburuk apa sih? Risiko paling buruk adalah brokernya kabur, brokernya hilang. Dana Anda otomatis hilang. Kalau brokernya bukan member dari KBI atau Clearing Berjangka Indonesia. Makanya, cara ngetesnya gampang. Kalau misalnya ada perusahaan yang jual robot nih, tanya aja, brokernya bisa nggak pakai broker lokal di Indonesia? Kalau jawabannya bisa, maka hampir bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut legal. Itu yang pertama, yang paling penting. Yang kedua, depositnya kemana? Ke broker apa ke perusahaan? Kalau depositnya ke perusahaan, bukan broker, maka itu hati-hati. Karena secara aturan, deposit harus ke broker. Nah, aturan berikutnya, ini yang membedakan legal dan tidak legal, itu adalah di profitnya. Untuk siapa profitnya? Perusahaan yang legal, broker yang legal, itu tidak akan menjanjikan yang namanya sharing profit. Karena sharing profit itu ilegal di Indonesia. Nggak boleh sharing profit. Jadi kalau misalnya gini, ada yang nawarin Anda robot misalnya, sistemnya sharing profit, hati-hati, itu ilegal. Kalau itu diadukan misalnya ke Bapepti, nah itu hati-hati, itu bisa dipermasalahkan. Nah, kalau di Online D7 ketika kita menawarkan robot, maka sistemnya adalah jual beli putus robotnya. Anda trading dengan broker yang Anda pilih, kami sarankan broker Indonesia, dan semua profit yang Anda dapatkan itu adalah untuk Anda sendiri. Jadi tidak ada sharing profit dengan Online D7. Lalu Online D7 untung dari mana? Dari jualan robotnya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya sharing profit. Jadi sekali lagi, kalau kita mau melihat ini bedanya apa nih yang bodong dengan yang legal ya. Pertama, yang bodong Anda tanya brokernya. Pakai broker apa? Misalnya dia bilang broker A. Broker A terdaftar nggak di Bapepti? Anggota Clearing Berjangka Indonesia nggak? Anggota KBI nggak? Anda bisa cek. Kalau misalnya dia terdaftar di Indonesia, lalu tanya sistemnya bagaimana? Sharing profit kah atau beli putus? Atau atau berlangganan? Kalau berlangganan berarti ada ada biaya subscription-nya. Selama sistemnya bukan sharing profit itu oke. Nggak masalah. Jadi ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena jujur di luar sana banyak banget orang yang jualan robot, tapi kemudian brokernya itu dia hanya boleh spesifik satu broker saja, dan brokernya ada di luar negeri, dan sistemnya adalah sharing profit. Ini bahaya banget. Bahaya banget. Nah ini harus hati-hati. Harus hati-hati karena
sudah banyak juga perusahaan-perusahaan seperti ini yang mengatakan mereka jualan robot atau copy trade, tapi ternyata sebenarnya adalah scamming. Nah, bedanya apa? Online D7 sekali lagi sistemnya adalah jual beli putus robotnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kalau kita mau trading forex yang profitable, yang baik, kita harus selalu punya trading plan. Nah, enaknya adalah gini, kalau kita sebagai seorang pemula misalnya, wah saya nggak ngerti nih trading plan seperti apa, saya nggak ngerti cara mengikuti trading plan. Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah Anda belajar, Anda ikutan komunitas, atau yang kedua Anda gunakan sistem. Seperti yang tadi saya sudah katakan, ada yang namanya copy trade, ada juga yang namanya robot gitu ya, atau expert advisor. Yang jelas keduanya menawarkan otomatisasi. Nah, kalau kita menggunakan otomatisasi, maka di situ sudah ada trading plan yang digunakan dan kita tinggal mengikuti saja tanpa harus tahu bagaimana cara membuat trading plan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau di restoran kita beli franchise deh, beli franchise-nya udah jalan seperti itu. Nah, kalau kita beli franchise, apakah kemudian kita tutup mata nggak perlu dipantau? Ya tetap saja sebenarnya kalau kita bisa pantau lebih baik gitu ya. Jadi kita bisa tahu juga seperti apa performanya. Jadi kita tetap awasi. Sama seperti kalau kita punya franchise restoran, ya kita sebulan sekali misalnya dapat laporan keuangannya, kita lihat bagaimana kinerjanya, apakah ada bocor-bocornya misalnya. Tapi kalau misalnya secara day to day operasional itu nggak perlu kita terlibat lagi. Itu analoginya seperti itu ya. Nah ini contohnya lagi-lagi kalau kita trading forex, nah ini enaknya dapat uang harian ini ya, dapat uang harian. Jadi uang harian ini bisa didapatkan secara manual, kita trading sendiri kalau kita tahu caranya, atau kita bisa juga dapetin dari autopilot kalau kita menggunakan sistem. Jadi $36 ini bisa dari trading manual atau kita bisa dapatkan dari trading secara otomatis. Jadi nggak ada masalah ya, kanan kiri bisa tetap memberikan hal profit juga. Nah ini jadi saya ingin memperkenalkan sebuah software yang paling baru dari online D7 yang namanya adalah Daily Income Automation. DIA ya singkatannya ya. Jadi kalau nanti Anda menggunakan robot Daily Income Automation, ini kita include juga dengan komunitas Daily Income. Dan kita akan berikan juga indikator Daily Income Genius. Dan nanti ada fasilitas live trading 2 kali seminggu. Dan nanti ada juga full support dan Q&A. Jadi bisa diskusi juga sama tim kami ya dari tim Daily Income dan tim online D7. Jadi tetap kita include-kan di komunitas supaya Anda bisa belajar juga. Kalau Anda ingin belajar tradingnya, kalau Anda nggak ingin belajar ya udah gunakan robotnya saja, nggak ada masalah. Nah, untuk robotnya sendiri ini kita gunakan sistemnya semi otomatis. Jadi tetap ada manusia yang mengawasi di belakangnya. Kenapa ada manusia? Karena kalau robot saja, kelemahannya adalah tidak akan bisa memantau kalau terjadi news yang besar. Seperti itu. Misalnya kayak kemarin nih, Donald Trump misalnya tiba-tiba dia kena COVID, mengumumkan diri kena COVID. Itu yang namanya indeks dolar langsung hancur. Itu secara teknikal, itu tidak akan dibaca oleh robot. Secara fundamental, beritanya tidak akan terbaca oleh robot. Nah, secara teknikal itu otomatis akan berantakan. Lalu kemudian Donald Trump berapa hari kemudian mengumumkan udah keluar dari rumah sakit. Indeks dolar terbang, langsung naik gila-gilaan. Itu secara teknikal tidak akan terbaca. Seperti itu. Makanya sangat penting sekali di robot Daily Income Automation ini tetap ada human elementnya sebagai pengawasnya, gitu, sebagai filternya. Apakah ini oke atau enggak untuk melakukan yang namanya pembukaan posisi seperti itu. Nah, lalu komunitasnya buat apa? Buat kalau kita ingin belajar trading manual juga. Apa sih kelebihan trading manual dibandingkan kalau kita trading pakai robot, pakai otomatis? Simple. Kalau kita trading manual, sebetulnya potensi profitnya bisa jauh lebih besar lagi. Kalau tadi di awal-awal slide saya perlihatkan ada yang profitnya 27%, ada profitnya sampai 30%, itu adalah yang trading manual. Seperti itu. Nah, kenapa trading manual bisa profitnya lebih besar? Sebenarnya simple. Karena kalau trading manual, itu kita bisa ambil lebih banyak peluang. Sedangkan kalau kita menggunakan robot, itu yang namanya filter kita pakai lebih banyak untuk alasan ketahanan dana. Makanya mengambil peluangnya lebih selektif, tapi kalau menggunakan robot, kita mendapatkan kebebasan. Bebas, kita nggak usah mantau, nggak usah ngeliatin grafiknya, kita nggak usah
was-was dengan berita, semuanya udah berjalan secara otomatis. Jadi masing-masing ada plus minusnya seperti itu. Jadi kalau kita orang yang sibuk, orang yang banyak aktivitas, nggak akan bisa memantau pasar, lebih baik menggunakan robot daily income automation seperti itu. Lalu berapa nih? Nah ini contoh testimoninya yang menggunakan robot ya. Ini ada yang bergabung waktu itu tanggal 4 November, tanggal 5 sudah mendapatkan profit $32. Nah, ini kelihatan ya depositnya $700, profit $32. Hampir 5% dalam sehari. Lumayan gitu ya. Kalau yang ini ada juga sempat profitnya dalam pada bulan tanggal 12 November kemarin dalam sehari $100. Ini dari modal $1.000. Jadi profitnya 10%. Ini full menggunakan robot daily income automation pada waktu itu. Oke, nah ini contohnya juga. Nanti kalau Anda menggunakan robotnya, Anda juga akan di-include-kan di komunitas. Kita bisa diskusi banyak banget. Nah, ini seru banget ya teman-temannya. Nah, jadi ada yang profitnya udah sampai 12%. Ini karena ikutan di komunitas juga. Yang nanti kita akan include-kan kalau teman-teman menggunakan robot daily income automation. Seperti itu. Nah, ini seru banget. Testimoni-testimoninya. Nah, berapa sih harga robotnya? Harga normalnya ini 18 juta, tapi khusus untuk hari ini saja, sekali lagi yang bergabung hari ini saja, harganya 5 juta rupiah. Oke? Harga robotnya untuk hari ini, malam ini saja 5 juta rupiah. Cara gabungnya gimana? Silakan hubungin tim online D7 yang mengundang Anda untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Kalau Anda ingin bergabung untuk hari ini saja harganya 5 juta ya. Oke, nah ini ada beberapa testimoni lagi. Nah, mungkin ini yang bisa saya share dalam materi hari ini. Selebihnya mungkin kita lanjutkan dengan beberapa tanya jawab. Jadi kalau ada teman-teman yang mau diskusi, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini ada beberapa yang udah ngechat ya. $1.000 berapa rupiah? Jadi $1.000 ini setara dengan 14 juta rupiah. Setara dengan 14 juta rupiah kalau dirupiahkan ya. Karena kita kursnya 14.000. Oke, sip. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada misalnya mau lihat slide yang mana yang tadi bisa ditanyakan. Sekarang kita bisa mulai sesi diskusinya. Jadi open discussion. Bedanya sama robot Robinhood apa ya? Beda. Jadi strateginya beda. Jadi untuk robot daily income automation ini kita menggunakan indikator yang ada pada daily income Genius. Jadi itu menggunakan panah untuk melihat tren dan untuk melihat timingnya kita menggunakan satu yang namanya support and resistance. Jadi kalau teman-teman pernah lihat juga di Instagram saya @gdebp, silakan lihat di Instagram saya, silakan di follow juga ya. Itu saya pernah melakukan yang namanya trading, live trading, itu ada di feed-nya masih ada. Itu dengan target profit waktu itu 3% per hari. Dan saya lakukan selama 16 hari. Seperti itu, selama 16 hari. Selama 16 hari itu saya lakukan, itu semua masih ada, dan itu selalu kena. Jadi waktu itu profitnya 16 hari 48%. Lumayan banget. Dan strategi yang sama itu kita gunakan di robot daily income automation ini. Seperti itu. Target kerja robot tradingnya gimana? Jadi untuk target kerjanya nanti ada di ada di guidebook yang bisa diminta ya ke tim saya di online D7 yang mengundang ke webinar ini. Itu ada. Jadi untuk target per posisinya itu plus minus 3 sampai 5% atau 30 sampai 50 pips. Seperti itu untuk per posisinya. Oke. Dia bisa dipantau berapa jam sekali. Jadi kalau untuk pakai robot terserah kapan aja boleh. Jadi mau pantau 1 jam sekali boleh, mau 1 hari sekali boleh, mau 2 hari sekali juga boleh, bebas. Robot dia kinerjanya sama robot lifestyle, beda strategi, beda beda indikator, semuanya beda. Apakah dia dilengkapi dengan stop loss? Yes, betul, dilengkapi dengan stop loss. Jadi target take profit atau stop loss-nya itu diangkat antara 30 sampai 50 pips per posisi.
Jadi ada batasan, jadi jauh lebih aman ya secara trading jauh lebih aman. Seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya stop loss sebenarnya kita bisa ukur sendiri ya. Jadi kalau sudah merasa wah ini udah misalnya nih merasa wah ini stop loss-nya udah terlalu banyak nih kena loss-nya, ya kita bisa berhenti. Jadi itulah enaknya kalau kita pakai stop loss. Karena ini kita bicara resikonya dulu ya. Resiko terburuknya dulu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya ingin bergabung sekarang juga, itu bisa menghubungi tim online D7 ya. Pakai broker apa? Nah, sebenarnya pakai broker apa aja nggak masalah. Nggak masalah, cuman kalau kita rekomendasikan itu adalah menggunakan broker-broker yang diawasi oleh Bapepti. Sebenarnya kalau mau tahu caranya gampang. Buka aja websitenya Bapepti, nanti apa namanya, ada listnya broker apa saja. Seperti itu. Bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk cara kerjanya nanti bisa minta ke tim saya, minta ke tim saya seperti itu. Minta ke tim saya, nanti akan dikasih guidebooknya. Kalau contoh akunnya juga bisa minta ke tim saya. Nanti apa namanya bisa dikasih contohnya ya yang sudah running seperti itu. Karena ini apakah dia ada stop profit juga? Yes. Nah, jadi gini. Tadi kan saya katakan ini tetap ada manusia yang mengawasi di belakangnya ya. Jadi kalau misalnya udah profit nih, lalu kemudian kita lihat belum kena take profit, tapi kemudian harga udah berbalik trennya, maka secara manual atau secara manusia itu akan diambil profitnya. Jadi nggak mesti mematok di mana TP-nya, di mana SL-nya. Kalau dilihat ternyata memang harga udah berbalik dan memang ini kayak udah balik nih, apa namanya, ya udah kita akan bisa stop loss lebih cepat atau take profit lebih cepat seperti itu. Kalau belum punya robot, nitip dulu apa bisa, Pak? Kalau di online D7 kita tidak menerima titip dana ya, karena nggak boleh, titip dana itu ilegal. Harus ada izin dari OJK-nya seperti itu. Jadi karena online D7 ini kan arahnya adalah penjualan software, jadi kita tidak melayani yang namanya titip dana. Seperti itu sih. Selama Pak Gede pakai dia dalam sebulan kira-kira profit berapa? Nah, jadi gini, tadi saya sempat mention bahwa kalau saya itu trading, saya pernah lakukan juga demonya secara live di Instagram saya, itu dalam 16 hari saya kejar profit 3% itu kena terus dengan strategi yang kita pakai di robot dia. Seperti itu. Jadi lumayan ya. Apakah pasti akan profit terus? Ya enggak juga. Tetap aja bisa. Tadi kan saya katakan per posisi itu target loss-nya ya, target loss-nya resikonya 3-5%. Target profitnya pun sama, 3-5% atau 30-50 pips, seperti itu. Nah, jadi bisa aja misalnya dalam satu hari ini ambil 3 posisi misalnya, stop loss semua, yaitu bisa aja terjadi. Seperti itu. Minimal deposit berapa? Saran saya adalah di angka $1.000, saran saya. Kenapa? Jadi kalau kena stop loss itu nggak terasa terlalu besar loss. Jadi secara psikologis lebih nyaman lah. Ada program upgrade robot kah? Karena sudah user robot D7 sebelumnya. Nah ini langsung hubungi marketingnya aja ya, tim saya yang mengundang ke webinar ini. Jika ada SL biasanya apalagi juga sempat profit tapi balik arah. Nah iya benar. Jadi gini, kalau kita hanya berpaku pada robot full, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi misalnya udah profit sedikit, ternyata harga berbalik, malah kena SL-nya besar. Tapi kalau misalnya di robot daily income automation ini, tetap ada yang namanya unsur manusianya yang mengawasi. Jadi ketika harga udah berbalik, maka bisa kita ambil stop loss lebih cepat atau take profit lebih cepat. Seperti itu. Dari Ferry ya, apa bedanya dengan robot Robinhood? Beda dari sisi strategi beda, dari sisi manajemen risiko juga beda seperti itu. Dari George Daniel, apakah saat kita loss maka robot akan baca sebagai utang untuk berikutnya berikan profit? Enggak ya, jadi robotnya nggak ngebaca sebagai utang sih. Jadi ketika dia open posisi, udah ada SL, udah ada TP, udah gitu aja. Jadi nggak akan misalnya sekarang kena SL nih, besok maka lebih sering OP gitu, nggak juga gitu ya.
Jadi nggak ada yang namanya ngejar profit seperti itu. Oke. Kalau robot X2 yang dulu, oke, nah ini seru juga nih. Sebentar. Kalau untuk robot X2 yang dulu itu murni robot dan murni menggunakan unsur matematis. Makanya strateginya dulu menggunakan satu yang namanya martingale, dan itu tidak ada stop loss-nya karena disarankan memang stop loss-nya adalah dari cash management kita. Maksudnya gimana? Kita trading misalnya dengan modal 1.000 nih. Di X2 itu diharapkan kita depositnya adalah sepertiga atau maksimal setengah dari modal trading kita. Jadi stop loss-nya adalah ketika modalnya habis, di tradingan sampai habis. Nah, itu adalah robot X2. Makanya strateginya menggunakan marti atau melipat lotnya seperti itu. Dulu aturannya seperti itu kalau untuk X2. Dia apakah dipasang trailing? Trailingnya tidak dipasang, tidak pakai trailing, tapi kalau misalnya kita mengerti cara memasang trailing, kita mau trailingkan sendiri bisa. Untuk robotnya sendiri nggak dipasang trailing. Kenapa? Karena ada manusia yang mengawasi. Jadi kalau kemudian nanti ada harganya berbalik, itu bisa diambil take profit lebih cepat. Alasannya seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Dia apakah dipasang? Oh, berarti ada yang mengawasi semi manual? Yes, betul. Jadi untuk robot dia ini ada unsur manusianya. Alasan utamanya adalah karena di kondisi market seperti ini, kalau kita hanya mengandalkan technical itu resikonya sangat besar ya. Apalagi sekarang kan sangat news driven banget. Kemarin baru ada pemilu di Amerika, pengumuman vaksin ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sebuah perusahaan di Amerika namanya Pfizer gitu ya, mengumumkan vaksin COVID udah ada, wah tiba-tiba indeks dolar terbang, itu kan gila-gilaan. Hanya karena pengumuman doang, dan ini tidak akan bisa dibaca kalau kita mengandalkan technical saja, seperti itu. Makanya kita bikin yang ini semi manual, semi otomatis. Berapa biaya perawatannya atau maintenance-nya? Jadi sebenarnya bukan biaya perawatan atau biaya maintenance ya. Jadi yang ada adalah biaya untuk sewa servernya. Jadi gini, robot supaya jalan 24 jam itu kan harus ada server yang tempat robot itu diinstal kan. Nah, server ini sifatnya sewa, dan itu bukan servernya online D7 juga sewa nih servernya seperti itu. Jadi kalau Anda sudah punya server sendiri, Anda nggak usah bayar biaya server lagi. Tapi kalau Anda nggak punya server, Anda pakai server yang kita sewa ya, itu nanti ada biaya sewanya per 6 bulan 250.000. Apa yang ketahui tentang SMI? SMI apa ya? SMI itu SMI yang mana ya? Diawasi 24 jam ya? Yes, betul. Diawasi. Soal sharing profit. Nah, jadi robot-robot yang dijual oleh online D7 ini 100% profit itu adalah untuk customer. Tidak ada sharing profit. Jadi nggak ada yang namanya bagi profit untuk online D7 itu nggak ada. Kenapa? Alasannya adalah karena sharing profit itu ilegal. Menurut aturan Bapepti nggak boleh ada share profit. Jadi kalau nanti ada misalnya ada yang nawarin Anda robot, lalu kemudian ada sharing profit, ya itu dipastikan itu ilegal di Indonesia karena nggak boleh menurut aturan Bapepti. Seperti itu sih. Kalau sharing profit itu boleh, online itu mendingan sharing profit seperti itu. Oke. Kalau ini dari Putu, bagaimana proses WD-nya? Nah, jadi gini, ini menurut aturan Bapepti ya, aturan pemerintah. Jadi ketika Anda melakukan deposit itu langsung ke broker, dan untuk proses WD itu juga dari broker. Anda harus request ke broker. Nggak boleh yang namanya profit, ujuk-ujuk tiba-tiba tertransfer ke rekening Anda, itu nggak boleh. Anda harus request, dan yang request adalah Anda sendiri ke rekening yang sama dengan nama yang terdaftar. Nggak boleh, misalnya, depositnya pakai rekening atas nama Putu misalnya, lalu kemudian withdrawalnya ke rekening atas nama Wayan, nggak boleh, harus dari Putu ke Putu lagi seperti itu. Dan itu aturan Bapepti.
untuk memastikan dana nasabahnya aman. Seperti itu. Dan menurut aturan Bapepti dan KBI Clearing Berjangka Indonesia, proses withdrawal itu maksimal adalah 1 hari kerja harus udah masuk ke rekening. Jadi kalau requestnya misalnya hari ini hari Jumat ya, Jumat pagi, maka Jumat sore harus sudah masuk rekening. Kalau requestnya Kamis siang, maka hari Jumat pagi harus sudah masuk ke rekening. Kalau requestnya Jumat sore atau Jumat malam, maka Senin harus sudah masuk ke rekening, 1 hari kerja. Aturannya seperti itu. Kalau kita menggunakan broker yang legal dan terdaftar di Indonesia. Simple. Robotnya bisa dikontrol lewat smartphone, yes bisa. Kalau kita mau TP sendiri, mau trailing sendiri, mau stop loss sendiri, itu bisa. Robotnya murah yang sharing profit, ya pasti murah. Tapi silakan. Kalau kita tidak ada sharing profit karena illegal gitu aja. Nggak ada suara. Coba dicek volumenya deh. Mungkin harus digedein. Bagaimana? Ya. Bagaimana pendapat saya yang robotnya murah dan sharing profit? Ya. Silakan aja. Tapi kalau misalnya itu dicek ke Bapepti, it's illegal, itu nggak boleh. Oke. Brokernya boleh usernya pilih atau ditetapkan oleh online 7. Basically boleh. Broker mana aja nggak masalah. Broker kalau misalnya Anda mau pakai broker A, ya silakan, nggak masalah. Mau pakai broker yang ada di luar negeri pun, itu boleh, Anda nggak masalah. Pakai broker mana aja boleh, silakan. Tapi kalau Anda nggak punya preferensi, saya nggak ngerti broker, saya nggak tahu mau dipilihkan, ya boleh juga. Tapi kalau online itu yang memilihkan, itu pasti yang di Indonesia punya dan itu pasti legal. Seperti itu. Sudah punya akun Monex, udah jarang OP, apakah akun tersebut bisa dipakai untuk dia? Bisa, nggak masalah. Nanti diinfokan saja ke tim online D7, nanti robotnya akan diganti. Seperti itu sih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi. Berapa lot tiap OP tergantung depositnya. Kalau depositnya per $1.000 itu 0,1 lot. Jadi kalau depositnya 5.000 ya 0,5 lot. Jika brokernya bukan Monex yang ditunjuk, pengaplikasiannya seperti apa, sama aja nggak masalah. Pakai broker apa aja bisa. Oke. Jika sudah memiliki akun di Monex, apakah bisa diinstalkan dia? Bisa nggak masalah. Seperti itu. Mau pakai broker luar pun sebenarnya nggak masalah. Jadi untuk broker sepenuhnya adalah pilihan dari teman-teman yang memilih. Karena kita bukan broker. Jadi kepentingannya adalah ya kita jualan robot saja. Seperti itu. Oke, tapi tentu saja kalau kita menggunakan broker, terutama kalau di Monex ya, karena memang kita juga udah kenal dengan Monex-nya, kita kenal dengan kantor pusatnya. Jadi kalau ada apa-apa kita lebih gampang ngeceknya. Kalau broker yang lain kita belum tahu. Seperti itu sih. Plus minusnya itu aja sih. Tapi nggak masalah di mana aja bisa running. Berapa minimal deposit agar dia bisa running, DIA bisa running? Minimum depositnya itu kalau saya sarankan $1.000. Saya sarankan seperti itu karena kan kita ngambil stop loss-nya itu di angka 30 sampai 50 pips. Kalau dengan 0,1 lot itu berarti $30 sampai $50. Nah, kalau misalnya kita anggaplah misalnya dalam satu hari ya 5 kali open posisi dan 5-5-nya itu adalah stop loss $30 misalnya. Itu kan berarti udah stop loss di $150. Kalau kita dengan $1.000 itu 15%. Tapi kalau di $500 kita mulainya itu udah kayak 30%. Itu berasa banget. Gitu. Secara psikologis itu udah berasa. Jadi saran saya ya mulai dengan $1.000 aja. Karena tuh ngambil resikonya, ngambil lotnya sama. Lebih enak. Lebih ada napas lah ibaratnya seperti itu. Oke. Jadi ya kalau ingin menggunakan robotnya itu bisa langsung hubungin tim online D7. Khusus ya, jadi buat teman-teman yang udah
menggunakan robot online 7, kita udah tahu juga ya, kita biasanya jual di harga berapa, dan untuk malam ini ditawarkan di harga 5 juta rupiah. Apakah dia akan OP setiap hari? Sejauh ini OP tiap hari, sejauh ini. Bahkan satu hari bisa OP beberapa kali sejauh ini ya. Jadi sejauh ini OP setiap hari. Jadi lumayan seru juga. Nah, inilah enaknya kalau ada unsur manusianya di belakangnya. Jadi tetap bisa, meskipun secara filter itu tidak masuk semua, tapi kalau misalnya ada news yang mengatakan ini bisa naik nih Euro USD, kita bisa masukin di sana. Seperti itu. Jadi itulah enaknya kalau kita tradingnya secara semi otomatis atau semi manual. Per bulan berapa persen? Nah, gini, misalnya satu hari satu OP misalnya. Lalu kemudian selama 20 hari, misalnya berarti ada 20 OP ini misalnya nih. Kita bisa hitung-hitungan, misalnya dari 20 OP, jangan genap deh, misalnya ganjil, 21 OP. Misalnya dari 21 OP itu adalah 10 loss dan 11 profit. Berarti ya profitnya 5%, seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa perkirakan ya. Jadi misalnya satu hari ada 5 OP, dari 5 OP itu misalnya 2 kalah, 3 menang. Berarti yang 2 kalah anggap aja misalnya sama-sama 5% nih. 2 kalah 10% minusnya, 3 menang 15%. Berarti 15 kurang 10 masih 5% per hari, seperti itu. Jadi ini sistemnya benar-benar seperti benar-benar seperti kita trading seperti ya seorang trader profesional gitu aja. Oke. Ada jaminan per bulan profit? Tentu saja tidak ada. Jadi yang boleh menjamin adanya profit itu hanya perbankan lewat bunga tabungan, bunga deposito. Bahkan perbankan untuk asuransinya saja nggak boleh memberikan jaminan profit, apalagi forex nggak boleh seperti itu karena itu ilegal. Kalau berani memberikan jaminan profit itu ilegal, nggak boleh. Nah, justru saya ingin bilang hati-hati sama misalnya kalau ada yang nawarin robot sampai berani bilang dijamin profit tuh hati-hati. Nggak ada ya, jadi nggak boleh. Take it or leave it. Seperti itu sih. Robot dia apakah ada max order saat settingnya? Jadi sebenarnya max order itu nggak ada ya. Cuman selama ini untuk satu kali trading itu maksimal dia 3 open posisi sih. Nggak akan misalnya satu kali trading tuh ada 10 OP itu enggak sih. Itu biasanya maksimal 3. Setelah itu dia nggak akan OP lagi. Sampai ada yang nutup dulu, ada peluang baru dia masuk lagi. Seperti itu. Untuk memanage resiko aja sih itu. Oke. Apakah ada notifikasi saat robot OP? Tidak ada. Oh, jadi gini. Kita sebenarnya, nah ini saya juga baru tahu ya. Saya juga baru tahu ternyata di MT4 kita, di mode MetaTrader 4 kita itu bisa kita setting supaya setiap ada OP itu muncul notif. Nah, itu notifnya itu bukan muncul dari robotnya sebetulnya, tapi dari MT4-nya. Nah, itu bisa kita setting. Nanti cara settingnya gimana nanti bisa ditanyakan ke tim saya. Itu bisa kita setting. Jadi ada settingannya supaya setiap kali ada OP di MT4 kita dapat notif. Sekali lagi, notifnya bukan dari robot, tapi notifnya itu dari MT4-nya sendiri. Seperti itu. Oke, untuk referensi orang, apakah ada jenjang karir di D7 atau bonus? Itu silakan langsung dengan tim saya. Jawabannya adalah ada, tentu saja. Ada ya. Jadi tentu saja kalau teman-teman yang mereferensikan ya kita selain kasih terima kasih juga ada ininya lah. Kita berikan komisi lah ya, bahasa terangnya ya. Nah, itu langsung dengan tim saya aja. Seperti itu. Nah, tapi ya online D7 ini bukan MLM ya. Jadi benar-benar kita kasih komisi langsung aja. MLM-nya itu apa ya? Mulut lewat mulut. Nah, seperti itu, bukan multi level. Seperti itu. Ya silakan ya, ini kalau yang ingin menggunakan robot daily income automation, ini bisa langsung hubungi tim saya yang mengajak
webinar ini karena khusus untuk hari ini, malam ini doang 5 juta. Mulai besok udah nggak 5 juta lagi. Seperti itu. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, diskusikan lagi, silakan. Ini kita sampai jam 8 ya, kita batasi. Jam 8 WIB, 7 menit lagi. Saya silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, masih ada yang ingin didiskusikan. Silakan. Di kolom chat, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti kalau yang bergabung dengan menggunakan robot dia ini langsung kita add juga, kita invite juga ke komunitas Daily Income seperti itu. Di Daily Income itu nanti teman-teman bisa belajar trading langsung dari masternya, namanya Pak Heru seperti itu. Pak Heru ini adalah seorang expert yang udah trading 20 tahun ya. Jadi bisa langsung belajar sama beliau. Seru banget. Robotnya OP di berapa pair mata uang, semua pair yang ada di broker seperti itu. Bisa loss nggak modal kita semua? Bisa. Resiko loss tetap ada. Jadi gini, misalnya kita anggap aja resiko 3% ya per posisi ya, 3% per posisi dari modal kita. Sorry ya, ini saya mute dulu ya. Oke, jadi misalnya resiko 3%. Artinya kalau terjadi stop loss 30 kali berturut-turut, ya modalnya habis. Sesimpel itu. Itu resikonya. Straight to the point. Kayak gitu. Jadi kita ngomong pahitnya ya. Pahitnya seperti itu. Kalau 5% bagaimana per posisi? Harus stop loss 20 kali berturut-turut, modalnya habis. Nah, itu pahit-pahitnya. Jadi biar nggak manis-manisnya nih. Pahitnya juga saya sebutkan langsung to the point di depan. Pak, yang nentuin OP, robot atau manual? Jadi gini, kita trading kan menggunakan indikator. Jadi indikator ini yang kita instalkan dalam robotnya. Jadi nanti ketika OP, robotnya akan OP, tapi manusia tetap akan mengawasi di sana. Seperti itu. Jadi ya campur-campur lah ya. Dia apakah juga OP di gold, XAU? Yes. Bisa juga OP di gold. Bisa juga. Jadi forex dan gold ya. Sebenarnya untuk di silver dan oil juga bisa. Kita nggak batasin, kita nggak exclude kan. Tapi so far belum pernah ada OP di oil sama di silver. Di gold pernah ada OP. Seperti itu. Alasannya kenapa karena kalau oil itu terlalu random. Bukan terlalu random ya, terlalu news driven banget. Jadi secara indikator tuh sangat sulit ketemu si filter-filternya. Seperti itu. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh ya, tadi yang untuk perihal loss itu saya juga ingin jelaskan bahwa tidak boleh sebuah perusahaan itu menjanjikan anti loss. Itu nggak boleh. Itu Bapak Peti melarang keras, apalagi di dunia trading forex, karena Bapak Peti inginnya adalah kita memberikan satu yang namanya edukasi. Goalnya ada Bapak Peti adalah ingin teredukasi sebetulnya para kalau bahasa mereka nasabah ya. Nasabah itu ingin diedukasi, makanya ketika teman-teman membeli robot Daily Income Automation, ini kita akan include-kan di komunitas edukasi. Jadi nanti penjelasan lebih tentang resikonya, tentang strategi robot, semuanya akan diberikan di sana. Jadi benar-benar teman-teman ketika menggunakan robotnya udah tahu, udah paham benar resikonya seperti apa, plus minusnya seperti apa, peluang profitnya bagaimana, itu semua akan diedukasi. Makanya ketika saya menjelaskan juga selalu ada resikonya, selalu ada. Bahkan tadi ketika ditanyakan oleh Pak Ropitu Ponsel, saya juga mengatakan ya tetap bisa loss. Selalu ada kemungkinan. Sama seperti misalnya kita beli franchise McDonald. Franchise McDonald itu harganya adalah 15 miliar. Itu baru beli franchise-nya doang. Belum tempatnya, belum semuanya. Belum lain-lainnya.
ketika McDonald-nya nggak laku, 15 miliarnya, 15 miliarnya 1 juta dolarnya kembali nggak? Nggak kembali. Kalau kita minta dikembalikan ya diketawain. Jadi resiko pasti ada. McDonald yang laku banget, yang di mana-mana ramai, tetap ada yang tutup juga, tetap ada yang bangkrut juga. Tolong bos request untuk saya hari Senin bisa masuk robot 5 juta. Oke, jadi promo 5 juta ini untuk malam ini. Seperti itu ya. Nah, silakan diinfokan ke tim yang ke tim saya yang mengundang gitu ya. Jadi untuk promo 5 jutanya untuk hari ini. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Ropi Ponsel ini siapa yang mengundang ke webinar ini? Dari tim online D7. Oke, masih ada 2 menit lagi. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya masih tunggu ya. Kita bisa diskusi. Oke, 1 menit lagi. Jadi ya itu ya. Jadi robot dia ini sebenarnya adalah bayangkan kita adalah seorang trader yang profesional. Trader profesional itu trading pasti menggunakan indikator. Oke. Dan indikator yang sama ini yang kita algoritmakan untuk menjadi sebuah sebuah expert advisor yang namanya adalah daily income automation. Seperti itu. Jadi trader itu bagaimana sih? Dia trading pakai indikator, dia juga pasti akan lihat news. Nah, makanya daily income automation atau dia ini adalah sebuah software yang bisa baca news juga. Kenapa? Ya karena ada human element di belakangnya. Jadi secara manajemen risiko itu bisa dikatakan lebih aman sebetulnya karena ada unsur manusianya. Oke. Apakah dia penyempurnaan dari X2, Robin dan lain-lain? Yes, betul. Kalau X2 itu kan dulu strateginya Martingale. Martingale tanpa ada stop loss. Itu selama 2 tahun itu profit terus. Lalu kemudian di awal tahun ini ya, itu karena pasarnya tiba-tiba trending panjang, akhirnya loss. Seperti itu. Akhirnya kena MC. Itu X2 pada waktu itu. Lalu kemudian Robinhood itu menggunakan strategi yang namanya strategi reversal. Robinhood lebih banyak ke reversal. Sedangkan kalau untuk dia ini adalah ngebaca tren juga seperti itu. Jadi lihat trennya juga dan lihat timingnya juga. Apa manusia mengawasi robot dia? Apakah selamanya atau berarti tertentu? Ya selamanya diawasi terus. Tim ada tim dari online D7 yang mengawasi robot daily income automation-nya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya share ya dalam webinar kali ini. Sudah kalau di Bali jam 9 WITA atau di Jakarta ini jam 8 WIB. Terima kasih banyak yang udah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi untuk promonya 5 juta rupiah dan akan di-include-kan dalam komunitas daily income. Ini hanya berlaku untuk hari ini saja. Untuk besok dan seterusnya udah kembali ke harga normal lagi. Jadi kalau mau bergabung silakan hubungi tim dari online D7. Khusus malam ini hanya 5 juta rupiah saja. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah hadir. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam, stay safe dan